Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang 4 wali agung Allah yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Di dunia terdapat banyak sekali wali Allah, namun ada 4 wali agung Allah yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Dalam pemahamannya, istilah wali kutub, wali gaus tidak pernah ada dalam Islam. Pasalnya, segala yang gaib pasti telah dijelaskan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada peluang bagi manusia untuk mengetahui hal gaib selain melalui penjelasan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah wali kutub dan wali gaus dikatakan hanya ada dalam mitos ajaran sufi. Lalu apa itu wali kutub menurut mereka? Menurut akidah sufi, wali adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah dengan berbagai keistimewaan yang dia miliki, terlepas dari apapun amalnya, sifatnya, dan karakternya. Orang bisa saja jadi wali sekalipun dia tidak memiliki karakter layaknya orang saleh. Mereka juga mengakui bahwa ada wali yang bisa mengatur alam, bahkan ada yang bisa menciptakan dengan ucapan kun fayakun. Rinciannya, 4 wali bertugas menahan alam semesta. Mereka ada di 4 penjuru arah yang mereka sebut dengan wali autad. Berikut ada 4 wali Allah yang diyakini menjadi wali Allah yang telah tersohor ke seluruh penjuru dunia. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah berkata, "Kakiku ada di atas kepala seluruh wali." Menurut Abdul Rahman Jami dalam kitabnya yang berjudul Nafahat Al-Uns, bahwa beberapa wali terkemuka di berbagai abad sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Sewaktu beliau pergi haji, ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, maka nampak tangan dari dalam kubur Nabi bersalaman dengan beliau, dan beliau pun terus mencium tangan Nabi SAW yang mulia tersebut. Kejadian itu dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga berziarah ke makam Nabi SAW tersebut. Salah seorang muridnya berkata, "Ya Saidi, tugas guru adalah kutub." Jawabnya, "Sucikan olehmu sakmu daripada kutubiyah." Kata muridnya, "Tuan guru adalah gaus." Jawabnya, "Sucikan sakmu daripada gausiyah." Al-Imam Sa'roni mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil bahwa Syekh Ahmad Al-Rifai telah melampaui makamat dan atwar, karena kutub dan gaus itu adalah makam yang maklum atau diketahui umum. Sebelum wafat, beliau telah menceritakan kapan waktunya akan meninggal dan sifat-sifat hal ihwalnya beliau. Beliau akan menjalani sakit yang sangat parah untuk menanggung bilahinya para makhluk. Sabdanya, "Aku telah dijanji oleh Allah agar nyawaku tidak melewati semua dagingku, atau daging harus musnah terlebih dahulu ketika Sayyidi Ahmad Al-Rifai sakit yang mengakibatkan kewafatannya." Beliau berkata, "Sisa umurku akan kugunakan untuk menanggung bilahi agungnya para makhluk." Kemudian beliau menggosok-gosokkan wajah dan uban rambut beliau dengan debu sambil menangis dan beristighfar. Yang dideritai oleh Sayyidi Ahmad Al-Rifai ialah sakit muntah berat. Setiap hari tak terhitung banyaknya kotoran yang keluar dari dalam perutnya. Sakit itu dialaminya selama sebulan, hingga ada yang tanya, "Kok bisa sampai sebegitu banyaknya yang keluar? Dari mana Kanjeng Syekh? Padahal sudah 20 hari Tuan tidak makan dan minum."
Beliau menjawab, karena ini semua dagingku telah habis, tinggal otakku, dan pada hari ini nanti juga akan keluar, dan besok aku akan menghadap Sang Maha Kuasa. Setelah itu ketika wafatnya, keluarlah benda yang putih kira-kira 2-3 kali, terus berhenti, dan tidak ada lagi yang keluar dari perutnya. Demikian mulia dan besarnya pengorbanan aulia Allah ini, sehingga sanggup menderita sakit menanggung bala yang sepatutnya tersebar ke atas manusia lain. Wafatlah wali Allah yang berbudi pekerti yang halus lagi mulia ini pada hari Kamis waktu zuhur 12 Jumadil Awal tahun 570 Hijriah. Riwayat yang lain mengatakan tahun 578 Hijriah. Yang ketiga, Syekh Ahmad Badawi. Setiap hari dari pagi hingga sore beliau menatap matahari sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya bisa terbakar. Khawatir terjadinya hal itu, saat berjalan ia lebih sering menatap langit bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak-kanak ia suka berkhalwat dan riadoh. Pernah 40 hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman. Ia lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat. Bila ingin berkomunikasi dengan seseorang, ia tak sedetik pun lepas dari kalimat thayyibah, berzikir dan bersolawat. Pada usia dini, beliau telah hafal Al-Quran. Untuk memperdalam ilmu agama, ia berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan Syekh Ahmad Rifai. Suatu hari, ketika beliau telah sampai ke tingkatannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menawarkan kepadanya, manakah yang kau inginkan ya Ahmad Badawi, kunci Masyriq atau Maghrib? Akan kuberikan untukmu. Hal yang sama juga diucapkan oleh gurunya Syekh Ahmad Rifai dengan lembut. Dan karena menjaga tata krama murid kepada gurunya, ia menjawab, aku tak mengambil kunci kecuali dari Al-Fattah atau Allah. Peninggalan Syekh Ahmad Badawi yang sangat utama yaitu bacaan salawat Badawiyah Sugro dan salawat Badawiyah Kubro. Yang keempat, Syekh Abu Hasan As-Sazili. Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya, dan tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari keramat. Yang diberi keramat hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya, akan tetapi dia selalu tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi Allah dan merasa mendapat anugerah dari Allah semata, tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya. Di antara keramatnya para sidikin ialah 1. Selalu taat dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. 2. Zuhud, yaitu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. 3. Bisa menjalankan perkara yang luar biasa seperti melipat bumi, berjalan di atas air dan sebagainya. Di antara keramatnya wali kutub ialah 1. Mampu memberi bantuan berupa rahmat dan pemeliharaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mampu menggantikan wali kutub yang lain. 3. Mampu membantu malaikat memikul arsy. 4. Hatinya terbuka dari hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan disertai sifat-sifatnya. Beliau pernah dimintai penjelasan tentang siapa saja yang menjadi gurunya. Kemudian beliau menjawab, guruku adalah Syekh Abdus Salam Ibnu Massisi. Akan tetapi sekarang aku sudah menyelami dan minum 10 lautan ilmu. 5 dari bumi, yaitu dari Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan 5 dari langit, yaitu dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan Ruh yang agung. Beliau pernah berkata,
Aku diberitahu catatan muridku dan muridnya muridku, semua sampai hari kiamat, yang lebarnya sejauh mata memandang. Semua itu mereka bebas dari neraka. Jikalau lisanku tak terkendalikan oleh syariat, aku pasti bisa memberitahu tentang kejadian apa saja yang akan terjadi besok sampai hari kiamat. Syekh Abu Abdillah As-Satibi berkata, Aku setiap malam banyak membaca radhiyallahu an as-Syekh Abul Hasan, dan dengan ini aku berwasilah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajatku, maka terkabulkanlah apa saja permintaanku. Lalu aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan aku bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seusai sholat lalu berwasilah membaca radhiyallahu an as-Syekh Abu Hasan, dan aku meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi kebutuhanku lalu dikabulkan. Seperti hal tersebut, apakah diperbolehkan atau tidak?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Abu Hasan, itu anakku lahir batin. Anak itu bagian yang tak terpisahkan dari orang tuanya. Maka barang siapa bertawasul kepada Abu Hasan, maka berarti dia sama saja bertawasul kepadaku." Peninggalan Syekh Abu Hasan As-Sazili yang sangat utama, yaitu Hizib Nasr dan Hizib Bahar. Orang yang mengamalkan Hizib Bahar dengan istiqomah akan mendapat perlindungan dari segala bala. Bahkan bila ada orang yang bermaksud jahat mau menyatroni rumahnya, dia akan melihat lautan air yang sangat luas. Si penyatron akan melakukan gerak renang layaknya orang yang akan menyelamatkan diri dari daya telan samudra. Bila di waktu malam, ia akan terus melakukan gerak renang sampai pagi tiba, dan pemilik rumah menegurnya. Hizib Bahar ditulis Syekh Abu Hasan As-Sazili di Laut Merah atau Laut Kulsum. Di laut yang membelah Asia dan Afrika itu, Syekh Abu Hasan As-Sazili pernah berlayar menumpang perahu. Di tengah laut tidak ada angin bertiup, sehingga perahu tidak bisa berlayar selama beberapa hari. Dan beberapa saat kemudian Syekh As-Sazili melihat Rasulullah. Beliau datang membawa kabar gembira, lalu menuntun Syekh Abu Hasan As-Sazili melafazkan doa-doa. Usai Syekh Abu Hasan As-Sazili membaca doa, angin bertiup dan kapal kembali berlayar. Abah Fauzan Ar-Rafi berkata, Imam Al-Ghazali ketika ditanya tentang seorang pembimbing rohani, guru mursyid yang tidak lain adalah seorang wali Allah, beliau berkata, menemukan guru mursyid itu lebih mudah menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menemukan sebatang jarum di tengah padang pasir di gelap gulita. Dalam kondisi terang pun akan sulit menemukannya. Ungkapan Al-Ghazali yang digelar sebagai Hujatul Islam tidaklah berlebihan. Coba kita simak beberapa dalil berikut tentang wali Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, para waliku itu ada di bawah naunganku. Tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di buminya, dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya. Sal Ibnu Abdullah At-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana mengenal waliullah, ia menjawab, Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka untuk mengenal dan mendekat kepadanya. Demikianlah kisah tentang 4 wali agung Allah yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.